Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita. Firman Tuhan pada saat ini buat kita tertulis dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 5. Saya akan membacakannya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepada mulai Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, menjadi sebuah sukacita ketika kita memenangkan sesuatu hal. Contohnya seorang anak memenangkan sebuah pertandingan atau ketika kita dapat undian dan lainnya. Oleh karena itu, tentu apa yang diinginkan dari kemenangan dalam setiap ujian, seorang anak yang mau naik kelas atau menghadapi mungkin ketika dia tes adalah kemenangan, sukacita, dan juga ada hadiahnya. Tentu itu yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka menduduki tanah Kanaan. Saat itu dari suku yang ada di situ adalah suku Ruben, Gad, dan suku Manasye. Mereka menang untuk melawan orang-orang Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Sehingga kemenangan itu Yosua suruh mereka untuk pulang. Karena apa? Karena Yosua tidak mewariskan atau tidak mengajarkan mereka untuk berperang. Tetapi ketika mereka berperang itu hanya untuk mengambil apa yang telah Tuhan tentukan buat mereka. Oleh karena itu, ketika mereka sudah menduduki tanah Kanaan itu, apa yang diinginkan oleh Allah adalah ketika mereka setia kepada Allah. Oleh karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tentu dalam perjalanan hidup sekarang, perang bukanlah jalan satu-satunya untuk menuju perdamaian. Tetapi adalah ketika saat ini kita berperang, anak-anak sekolah berperang dengan apa? Dengan penanya, dengan pengetahuannya. Kita berkompetisi dengan apa? Dengan kreativitas kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah dunia yang sedang berkompetisi ini, Tuhan katakan adalah menjaga dan memelihara iman. Artinya mewariskan iman kepada setiap regenerasi supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang layak buat kita sampai pada saat ini. Sehingga dengan mewariskan iman kepada anak-anak, mewariskan iman kepada setiap keturunan di situ, setiap keturunan akan diikat di dalam kasih dan damai. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengatakan adalah sukacita Allah ketika kita mengikuti perintah Allah dan berbakti kepada Allah. Lambang daripada kita berbakti kepada Allah ketika kita mewariskan iman itu kepada Allah dan kepada anak-anak kita. Dan dari kita, anak-anak kita melihat bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, tahun apapun ini, dikatakan oleh para ahli, tetap setia pada janji Tuhan. Dan melalui renungan ini, kami juga mengucapkan kepada saudara kami yang tidak seiman dengan kami, selamat Hari Raya Tahun Baru Cina, perayaan Imlek. Semoga cinta kasih Kristus mengikat kita dalam setiap perbedaan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa, biarlah kami semakin beriman kepadamu. Karena iman ini telah kami peroleh dari orang tua kami. Dan kami juga akan mewariskannya kepada anak-anak cucu kami. Supaya anak-anak cucu kami hidup dalam damai sejahtera. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.